besok ya, 18. Berarti November bukan September. Rapat dulu mendengarkan evaluasi dari hasil Banyuwangi. Makanya saya bilang kita harus betul-betul melakukan studi yang baik, prokes tadi dan uji coba ini. Saya akan dengarkan laporannya nanti. Gimana pelaksanaan kemarin itu 255.000 Yang di Banyuwangi itu ya? Yang di Banyuwangi, hampir 300.000 ya. Nah, kalau ini laporan sementara yang saya terima, ada kurang di sana sini, tapi saya kira manageable. Dan kalau itu juga, nanti pertanyaan saya berikut sama tim besok, hari tanggal 18, apa perlu kita uji coba lagi? Di mana? Nah, mungkin ada, saya udah lempar kemarin, apakah ada kabupaten lagi atau langsung ke provinsi. Nah, saya kira masih uji coba itu. Kalau uji coba itu nanti berhasil, saya usul Presiden untuk tadi bulan Maret, April, Mei. Sementara itu kita launching secara nasional bersama Presiden World Bank. Karena ini akan membawa reputasi Indonesia tambah bagus. Karena waktu saya ketemu kemarin dengan Managing Director dari IMF, Kristalina, saya cerita mengenai ini, dia terkagum-kagum bahwa Indonesia sudah begitu maju dan semua buatan dalam negeri. Nah, semua sampai hari ini kita belum keluar uang. Kita menggunakan apa yang ada dalam negeri, ada namanya Tubagus di situ, nama Andika di situ, anak-anak muda yang ngerjakan, dan itu sebabnya saya masih minta kemarin anak-anak muda dari TB, UI, UGM itu disuruh ikut dalam berbagai, karena ini proyek rame-rame, proyek negara. Berarti kuartal 2 fix kalau beres launching berarti tahun depan. April, Mei, Juni. Ya tergantung besok kita lihat. Kalau kita diintegrasikan sama tapi payment. saya targetkan bulan-bulan itu, jadi April, Mei tahun depan. Diintegrasikan sama payment ID sistemnya Bank Semua Indonesia. langsung kita mau coba. Berarti sama Ya, payment ID. jadi kita lihat tahun dia dalam 2-3 tahun itu sudah akan terintegrasi. 3 tahun mungkin. Ya, term pertama Presiden selesai atau hampir selesai tahun terakhir, saya kira sudah terintegrasi. Dan itu yang membuat saya optimis. Kita 8% growth itu. Karena kalau Anda lihat Vietnam 8,20% pertumbuhan ekonominya, bisnisnya 2, digitalisasi dan deregulasi. Dan kita juga sudah on the right track. Kita tinggal menunggu saja akses dari Presiden mengenai timnya. Ini pun saya sudah koordinasi dengan perusahaan. Karena dulu saya yang nangani supaya lanjut dipakai dividen. Nanti kita lihat sama dengan LRT, mungkin ada gap yaitu berapa region, nanti dari situ kita cicil hingga dengan itu nanti. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. MBG katanya harus diperbaiki ya. Ya, MBG ya saya sudah sampaikan kepada kantor, ya datanya harus diperbaikin, apa namanya, ke depan ini bukan hanya sekedar menghabiskan uang, tapi juga terbangun nggak ekosistem. Karena ada satu dapur, mesti membangun di sekitarnya tentu ada produksi telur, sayur, buah, sehingga ada lapangan kerja, ada pemerataan dari sini. Soal family office kan Pak Purbaya nggak mau biayain pakai APBN itu gimana? Yang nggak ada yang dibiayain. Jadi kalau dari pembiayaannya. Yang biayain dia sendiri, kan orang yang taruh di sini. Dia taruh di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan di proyek-proyek Indonesia kita pajak, dan kita menjamin kerahasiaannya dan menjamin keamanannya, dan itu yang saya katakan kita membutuhkan mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia. Makanya kita harus membuat special economic zone dan juga betul-betul itu berlaku ya seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain, dan itu kita harus karena apa namanya
betul-betul menggaransi bahwa uang dia itu tidak hilang. Jadi sejauh ini sudah ada yang Sedang dikerjakan. sejauh ini sudah ada yang mengatur. Semuanya. Dari mana saja Pak? Dia dari mana aja kan orang masa sekarang Singapura mereka capek juga mungkin ke sana. Tiongkok mereka ya pikir-pikir kenapa di Tiongkok bisa nggak di Indonesia dan semuanya banyak sekali. Ada nama-namanya Pak? Nama-nama yang sudah masuk minat masuk. Ya, bagaimana mau masuk kalau barang ini menjadi? Ya itu lah kita kerjain. Kalau sekarang saya pikir ya dengan Menteri Keuangan yang baru mestinya ya sekarang bisa di Bali. Ya kita sedang ada 2 tempat dan nanti kepikiran mereka malah usul bagaimana kalau seluruh Bali dibikin jadi special economy. Presiden masih timbang-timbang. Ya, kalau saya bilang kenapa tidak? Tapi kalau pikiran saya biar dulu kita bikin satu dicoba satu daerah. Nanti kalau bagus kita nanti di scale. 2 tempat, satunya lagi di mana Obong? Soal jangan terlalu banyak kamu aja. Bansos digital yang di Banyuwangi. Kan nanti bisa aja. Tapi saya bilang kita ini gini ya. Kita jangan terus mau semua jadi. Nggak jadi satu komen. Tarif AS Ya bagus, saya kira memang kita juga nggak mau semua maunya dia. Misalnya dia melarang menggunakan kapal berbendera Cina atau buatan Cina. Yang buat terakhir ini lebih penting. Nah, saya bilang sama itu kalau kita pakai gitu, pasti harganya mahal. Dan harganya mahal, ya kami nanti kena melanggar peraturan kami, undang-undang kami dalam negeri. Itu masih jadi perdebatan juga. Jadi kita buat seperti ini, kita harus tegak juga menunjukkan kita bukan negara ecek-ecek. Kemudian mereka katakan, saya bilang sama mereka, ya kami punya perjanjian perdagangan sudah dengan negara-negara lain, itu harus kita hormati, kita harus lihat. Kalau sampai itu melanggar, ya Pak, tadi disebutkan kalau misalnya mereka itu menantang kalau ada kapal berbendera Cina ya, berarti Indonesia ikut sana mesti itu dengan kapal berbendera Cina? ya dia nggak boleh, nggak mesti kita kan cari yang murah, masa kita cari yang mahal? Dia karena berkelahi dengan Cina, atau kita harus nurut dia? Ya enggak lah, kita harus cari jalan keluarnya. Kita udah nunjukkan sama dia kok, kita punya negara yang berpendirian, presiden sudah pidato di UNGA, presiden sudah hadir juga di perdamaian Gaza, apalagi harus dibuktikan kita punya dignity kok, negara yang berdaulat. Ya. Apalagi udah